Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selamat kepada anak-anakku yang telah masuk ke dalam kelas 11. Semoga semangat belajarnya semakin lebih baik dan lebih semangat untuk meraih cita-citanya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi 1 di semester 1, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu ingin meng-flashback lagi materi-materi sebelumnya di kelas 10. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan diajak untuk mengenal dan mendalami tentang makna hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Sebelum masuk ke materi, apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata HAM? Pasti kalian punya pendapat yang beragam. Nah, untuk pendapat yang beragam itu, silakan kalian tulis di kolom komentar. Apa sih makna HAM untuk kalian? Ya, HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia berada dalam kandungan yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, setiap orang memiliki hak asasi manusia karena diberikan langsung oleh Sang Pencipta. Apakah setiap orang punya HAM yang berbeda? Tidak, karena HAM itu diberikan secara sama. Lalu, HAM ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Undang-Undang HAM, dan terdapat juga di dalam pasal 28A sampai 28J dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, apa saja yang kalian tahu tentang HAM selain untuk hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berpolitik, hak berekonomi, lalu hak-hak yang lainnya? Untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka di dalam buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, hakikat HAM. HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam perjalanan hidupnya HAM harus dijunjung tinggi dan tidak seorang pun dapat merampas hak tersebut dari pemiliknya. Maksudnya adalah bahwa HAM ini tidak boleh diambil oleh siapapun. Kenapa? Karena setiap orang memiliki HAM yang sama. Contoh, misal si A memiliki HAM untuk hidup. Apakah si B juga memiliki HAM untuk hidup? Jawabannya iya, karena setiap orang diberikan HAM yang sama oleh Sang Pencipta. Kemudian, hakikat HAM yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Maksudnya adalah bahwa HAM ini merupakan alat untuk menjaga martabat manusia. Ketika seseorang diakui harkat dan martabatnya, itu bisa dilihat dari HAM-nya. Kemudian, di dalam HAM ada ciri-ciri HAM. Yang pertama adalah hakiki. Apa itu hakiki? Ada yang tahu? Hakiki adalah bahwa HAM diberikan sesuai atau sama tanpa dibedakan. Dan diberikannya oleh siapa? Oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apakah setiap orang HAM-nya sama? Ya, jelas sama, karena langsung diberikan oleh Sang Penciptanya. Kemudian ciri HAM yang kedua adalah universal. Apa itu universal? Universal di sini adalah HAM diberikan secara umum. Umum itu apa?
umum itu adalah tidak membedakan jenis kelamin, ras, kemudian agama, ataupun suku, bangsa. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri HAM tidak dapat dicabut. Artinya, seseorang ini tidak boleh atau tidak berhak mencabut HAM orang lain. Artinya, seseorang tidak diperkenankan untuk mengambil atau merampas HAM orang lain. Contohnya, apakah kalian boleh mengambil hak hidup seseorang? Itu jelas tidak. Ketika kalian mengambil hak hidup seseorang, artinya kalian sudah dikenakan pelanggaran HAM. Kemudian yang keempat adalah HAM tidak dapat dibagi. Artinya, HAM seseorang diberikan secara rata atau sama dan tidak dapat dibagi dengan orang lain. Apakah hak hidup kita bisa diberikan kepada orang lain? Jelas tidak, karena setiap orang pun diberikan hak untuk hidup. Nah, itu beberapa contoh yang Ibu jelaskan dalam ciri-ciri HAM. Kemudian, selanjutnya, setelah HAM, kita akan belajar tentang kewajiban asasi manusia. Ketika kita berbicara hak, berarti kita juga harus berbicara tentang kewajiban. Lalu apa sebenarnya kewajiban asasi manusia? Kewajiban asasi manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak mungkin terlaksanakan dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi, HAM ini berkaitan erat dengan KAM atau kewajiban asasi manusia. Kenapa? Karena ketika kewajiban tidak dilaksanakan, maka HAM pun tidak akan dirasa. Kemudian, bagaimana hubungan antara HAM dengan KAM? Hubungannya itu bersifat kausalitas. Contohnya adalah dalam hubungan antara HAM dengan kewajiban asasi manusia itu bersifat hubungan kausalitas. Apa maksudnya? Bahwa dalam hak asasi manusia mengakibatkan sebab akibat. Dan ketika melaksanakan HAM itu pasti dibarengi dengan kewajiban asasi manusia. Karena dua hal tersebut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau digantikan ataupun dihilangkan. Jadi ketika berbicara HAM pasti akan berbicara tentang kewajiban asasi manusia. Nah, jadi kesimpulan materi hari ini bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Begitupun dengan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hak asasi manusia tidak akan terlepas dengan kewajiban asasi manusia. Karena hak dan kewajiban mempunyai hubungan kausalitas yang tidak bisa berjalan hanya dari satu unsur. Nah, jadi pembelajaran HAM dan KAM merupakan materi dasar dalam harmonisasi kewajiban dan HAM dalam perspektif Pancasila. Di sini kalian hanya diberikan pengetahuan tentang makna HAM, ciri-ciri HAM, hakikat HAM, dan pengertian kewajiban asasi manusia. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, kalian boleh tulis pertanyaan ataupun materi yang tidak dimengerti di kolom komentar ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dalam materi kali ini bisa kalian pahami dan untuk tugasnya akan dikirimkan melalui Google Classroom. Mudah-mudahan
apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.